Halo guys, kembali lagi di channel Kurayko. Kalian harusnya udah pada tahu lah ya, kalau seandainya champion Irelia itu bakal rilis di Wild Rift. Yang bisa dibilang dia ini adalah Yanto V2.0. Karena kalau misalnya di PC, Irelia ini termasuk champion yang bisa ngegendong lah. Tapi kalau misalnya mainnya noob, ya gitu. Nah, sebelum gue bahas soal skill Irelia, gue mau bahas sedikit tentang game Wild Rift yang bakal buka alpha test di Cina. Jadi kan developer itu udah bikin dev diary untuk server Cina. Nah, di videonya itu ada beberapa fitur yang menurut gue bagus, dan semoga aja fiturnya itu bakal diumumin di dev diary untuk server global selanjutnya. Sekedar informasi, untuk bulan Mei ini, developer juga bakal ngasih kita video dev diary, seperti biasa, sekali dalam 2 bulan. Dan untuk big update server global itu di tanggal 1 Juni. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Sekarang kita bahas fitur-fitur Wild Rift yang bakal rilis di alpha test Cina, yang semoga rilis di global juga. Yang pertama adalah ada menu untuk ngeliat tips dan guide soal champion, entah itu item dan juga run. Ini fitur kayaknya mirip-mirip dengan yang ada di King of Glory, yang kemungkinan besar di sini kita bisa lihat basic start championnya, video soal championnya, item, run pro playernya, dan lain sebagainya. Dan gua agak kurang yakin kalau fitur ini bakal ada di global. Ini kayak fitur yang untuk Cina banget lah gitu, kayaknya sih. Yang kedua, fitur player behavior system. Akhirnya, ini adalah fitur yang kalau misalnya kalian AFK, itu nanti poinnya bakal ngurang cuy. Ya sama lah kayak fitur yang ada di Mobile Legends, AoV, dan sebagainya. Dan semoga aja fitur invalid itu udah termasuk dalam fitur ini. Jadi kalau misalnya di tim kita ada yang AFK dari awal game sampai misalnya mungkin 2 atau 3 menit, nanti kita bisa surrender tanpa perlu turun rank. Yang ketiga, fitur untuk tukeran posisi ngepick. Akhirnya loh ya, ini fitur yang menurut gue itu harus banget loh. Jadi nanti pas lagi draft pick, kita bisa tukeran sama temen siapa duluan yang mau ngepick dengan cara ngeklik icon yang kayak gini nih. Ini fitur yang menurut gue itu penting banget ya. Anggap aja misalnya Diana ini lagi OP banget gitu. Di tim kita ada yang pengen pakai Diana, tapi dia last pick. Sedangkan first picknya itu misalnya Alistar gitu loh. Ya mending Diana yang first pick dong supaya nggak diambil musuh. Terus pas ngepick itu juga ada tombol baru yang ini. Ini kayaknya fitur voice note. Jadi kalau misalnya lagi chat itu bisa ngirimin pesan suara cuy. Nah ini biasanya di game-game Cina emang ada fitur beginian. Kalau di server global sih kayaknya nggak ada ya. Tapi tolong ya Riot, semoga adain fitur yang bisa ngobrol atau mic untuk semua anggota di tim. Soalnya susah gitu loh komunikasi dengan orang yang di luar party kita. Nah sekarang kita bahas soal skill Irelia yang ada di PC. Nah ini dia tampilan Irelia kalau misalnya di LoL PC. Nah sekarang kita bahas soal skillnya. Yang pertama soal skill pasif. Jadi Irelia ini punya pasif dimana kalau misalnya dia ngehit musuh pakai skill, maka dia bakal dapat 1 stack. Coba ya. Nah itu dia. Kita bisa lihat tuh stacknya ada di bawah HP yang ini nih. Dan 1 stack itu artinya dia bakal dapat tambahan attack speed sebesar 16%. Dan kalau misalnya dia udah full stack gini, berarti dapat attack speed 16 kali 5. Ya segitulah. Dan basic attacknya juga nanti bakal ngasih bonus magic damage tuh. Ada basic damage-nya 76. Dan stacknya ini nggak bakal hilang selagi Irelia ini ngehit champion musuh ataupun ngehit monster yang gede. Monster yang gede itu misalnya kayak buff yang ini nih. Nah ini gede gitu. Sini stacknya nggak bakal hilang nih selagi ngehit. Tapi kalau misalnya Irelia ngehit monster yang kecil, misalnya kayak yang di sebelahnya nih. Nah ini stacknya bisa hilang nanti cuy. Tapi kalau yang gede itu stacknya bakal durasi itu bakal reset gitu loh. Dan enaknya kalau misalnya ada skill yang area, misalnya kayak skill 2 ini kan area ya. Kalau misalnya kena 2 musuh langsung, itu dia bakal langsung dapat 2 stack cuy. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya ke minion, itu berapapun minion yang kena cuma dapat 1 stack cuy. Ke monster gede dia juga bisa nge-stack ya kayak gini nih. Tuh. Jadi potensi untuk jungle itu ada. Selanjutnya skill 1. Irelia ini bakal bisa ngedash kayak gini. Areanya segini ya. Nah, dia bakal bisa ngedash dan nanti bakal dapat 1 stack. Dan kalau misalnya dia ngelasit pakai skill 1, maka cooldown skill 1 ini bakal langsung ke reset. Misalnya kayak gini nih. Tuh, cooldownnya langsung ke reset. Coba lagi, tuh. Nah, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ngelasit, misalnya ke champion, nah maka cooldown itu nggak ke reset tuh, 7 detik cooldownnya. Jadi biasanya kalau lagi di lane dia emang ngumpulin stack dulu ya. Nah ini 1 stack, lasit lagi pakai skill 1, total udah 3 stack. Nah kayak gitu cuy. Dan kalau misalnya udah 5 stack gini sih biasanya Irelia bakal main agresif ya. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau misalnya di Wild Rift itu gue cek ternyata stacknya cuma 4 cuy. Dan nggak cuma lasit doang, ini skill satunya juga bakal reset kalau misalnya musuh itu punya mark atau punya tanda yang kita dapetin dari skill 3 dan juga dari skill ulti. Misalnya ini skill 3. Nah, kalau misalnya ada tanda kan, ada kayak mark lingkaran gitu.
Kalau misalnya gue skill 1, itu cooldown skill 1 bakal langsung ke reset nih. Tuh, nih padahal cooldownnya masih jalan nih. Misalnya 3 musuh kena mark nih ya. Coba. Yang artinya kita bisa skill 3 kali. 4 kali malah. Cuman yang terakhir itu nggak reset lagi. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini bisa dibilang kayak skill 2-nya Fiora lah. Jadi ini skillnya itu bisa ditahan kayak gini. Nah, dan di akhir nanti dia bakal nyerang ke depan. Selama proses skill 2 ini, atau selama skill 2-nya ini ditahan, maka damage yang diterima itu bakal berkurang 50%. Yang nantinya bakal ngedamage musuh yang ngasih stack juga. Dan ini nggak harus ditahan sih, kalau langsung dipencet juga bisa. Nah, itu dia. Tapi damage di akhir itu bakal lebih gede tergantung dari seberapa lama kalian tahan. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini menarik banget sih. Jadi skill 3 ini bakal bisa nge-stun. Jadi yang pertama, dia bakal bisa naruh pisau di area yang dia pengen. Jaraknya segini nih. Misalnya gue taruh di sini nih. Nah, satu pisau di sana ya. Nah, fungsi pisaunya itu apa? Nggak ada cuy, belum ada. Tapi nanti pisaunya ini bakal bisa dipakai 2 kali. Misalnya gini. Gue taruh di sebelah sini satu, dan satu lagi gue taruh di sini. Nah, nanti dia bakal ngebentuk garis yang bakal nge-stun semua musuh yang ada di garis tersebut cuy. Misal gini ya, kita lagi nge-hit musuh gitu loh, lagi nge-combo segala macam, kita tinggal kayak gini aja nih. Nah, musuhnya kena stun. Dan sambil jalan juga bisa nih, misalnya skill 3 ke sini nih. Nanti kita jalan dulu, soalnya ada waktu 3,5 detik nih. Nah, baru skill 3 di sini. Nah, tuh. Jadi jauh banget gitu loh. Dan pas jalan pun dia nggak bakal ngeganggu jalannya cuy, kayak gini nih. Tuh. Dan kalau misalnya kalian nggak mencet skill 3 yang kedua, misalnya kayak gini ya, nanti dia bakal langsung muncul di badan Irelia cuy, kayak gini. Nah, itu dia. Dan yang terakhir skill ulti. Skill ulti ini dia bakal ngelempar pisaunya cuy, kayak gini nih. Nah, itu aja tuh. Tapi kalau misalnya kena champion musuh kayak gini, nanti dia bakal bikin kayak area kurungan gitulah. Dan kalau misalnya musuh berusaha keluar lewat pisaunya ini, nanti musuhnya bakal kena damage dan juga bakal kena slow 90% selama 1,5 detik. Nah, seperti yang gue bilang tadi, skill ulti ini juga bakal ngasih mark ya, kayak gini nih. Nah, otomatis kita bisa skill 1 2 kali tuh. 3 kali. Oke, itu dia penjelasan skill untuk Irelia yang di low PC. Kalau misalnya di Wild Rift kayaknya bakal ada sedikit yang berubah ya. Misalnya aja kayak pasifnya yang di low PC itu 5, kalau di Wild Rift itu 4. Dan mungkin attack speednya juga bakal berubah, dan lain-lain sebagainya. Untuk sekarang bocorannya itu baru Irelia doang. Tapi kalau misalnya nanti ada bocoran lain, misalnya kayak Shadow Isle dan lain-lain, nanti bakal gue bahas juga. Sekian dulu dari gue, dan sampai jumpa di video berikutnya.